Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang seminar hasil proposal pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam saya irimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya Bapak Insinyur Muslim Syah MSc dan kepada co-pembimbing saya Bapak Ardian Aryat Syah STMT, dan ketiga dosen penguji saya Bapak Husnus Sawab STMT, Bapak Dr. Abdul Munir STMT, dan Bapak Riza Priandi STMT. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Gedung Pusat Kesenian Rapai Uruh di Kota Lok Sumawe. Pendahuluan. Kota Lok Sumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang sekaligus kota terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah Kota Banda Aceh. Sebagai kota di Provinsi Aceh, kini Kota Lok Sumawe telah bertransformasi dan berdinamika menuju ke arah yang lebih baik lagi. Bangunan Pusat Kesenian Rapai Uruh di Kota Lok Sumawe adalah sebuah wadah bangunan yang mencitrakan unsur keindahan yang dibentuk dari akal dan pikiran masyarakat melalui sebuah proses sehingga membentuk suatu adat istiadat yang menjadikan identitas sebagai di Provinsi Aceh ini. Kemudian rapai adalah alat musik perkusi tradisional Aceh, yaitu alat yang termasuk dalam keluarga frame drum, dimainkan dengan cara dipukul tanpa menggunakan stick. Di Aceh ini, rapai sering digunakan pada upacara-upacara adat, seperti upacara sunatan, perkawinan, pasar malam, mengiringi tarian, hari-hari besar, ulang tahun, dan sebagainya. Jumlah peminat pemain rapai di Kota Lok Sumawe pada tahun 2019 yang saya dapati pada Dinas Pariwisata Kota Lok Sumawe dengan range orang tua adalah 45%, dewasa 24%, remaja 19%, anak-anak 12%. Identifikasi masalah. Di sini terdapat 4 identifikasi masalah yang saya dapati untuk perancangan bangunan saya. Yang pertama, bagaimana bisa menciptakan gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini bisa menjadi sebuah wadah yang representatif untuk membangkitkan jiwa latihan Rapai Uruh lebih meningkat pada masyarakat Kota Lok Sumawe. Yang kedua, penerapan tema arsitektur neo-vernakular pada perancangan gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini. Yang ketiga, penyesuaian perancangan gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini dengan lokasi yang strategis di Kota Lok Sumawe, dikarenakan Rapai Uruh sudah menjadi ikon Kota Lok Sumawe. Yang keempat adalah bagaimana bisa menciptakan sirkulasi yang menarik untuk para pengguna dan bisa menciptakan ruang fasilitas studio, galeri, dan sebagainya di gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini. Kemudian tujuan dan sasaran pembangunan gedung pusat kesenian Rapai ini adalah untuk menyediakan sebuah wadah yang sangat dibutuhkan untuk para pemain Rapai Uruh yang ada di Kota Lok Sumawe ini. Dikarenakan tingkat seni yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang akan dieksplor sebagai seni tingkat dunia. Ada 3 sasaran yang terdapat pada pembangunan ini. Yang pertama adalah seniman. Yang seniman ini dapat menyalurkan bakatnya dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang disediakan pada bangunan. Yang kedua adalah melatih dan juga menambah skill para penabuh Rapai Uruh ini. Yang kedua adalah budaya, memperkenalkan seni dan budaya Rapai Uruh ke wisatawan lokal maupun mancanegara untuk lebih dikenang dan lebih dikenal. Kemudian mengembangkan kesenian yang ada lebih menarik lagi, sesuai dengan perkembangan seni yang ada di luar sana. Yang ketiga adalah kota, meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara setiap tahunnya di Kota Lok Sumawe. Kemudian menambah pendapatan pada daerah tersebut. Jadi tujuan dan sasaran pembangunan gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini adalah untuk menjadikan sebuah ikon pada Kota Lok Sumawe ini lebih kuat daripada seniman, budaya, dan kota yang berdampak sangat kuat. Analisis yang saya dapati, prospek gedung pusat kesenian Rapai Uruh di Kota Lok Sumawe ini
Mengingatnya kegiatan dan event-event yang dilaksanakan di Kota Lok Sumawe semakin meningkat dalam beberapa tahun kebelakang ini. Maka seni Rapai ini sangat diminati oleh masyarakat luas dalam skala nasional maupun internasional sekalipun. Lok Sumawe memiliki 4 kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara II, Muara I, dan Belang Mangat. Pada kecamatan Banda Sakti menampilkan kategori remaja hanya 15%, kategori dewasa hanya 35%, kategori gabungan dewasa dan remaja 43%, dan kategori orang tua yang meningkat 65%. Pada kecamatan Belang Mangat, remaja hanya 15%, dewasa 80%, gabungan 43%, orang tua 40%. Diambil kesimpulan, Kecamatan Belang Mangat sangat antusias untuk Rapai ini karena gabungan antara remaja dan dewasa 80%. Kemudian Kecamatan Muara II, remaja 89%, dewasa 40%, gabungan 43%, orang tua 40%. Namun tidak menutup kemungkinan para orang tua tidak menyukai Rapai, hanya antusiasme saja. Tetapi remaja pada Kecamatan Muara II sangat antusiasme kepada Rapai Uruh ini. Kemudian Kecamatan Muara I, remaja 89%, dewasa 40%, gabungan 43%, orang tua 78%. Pada Kecamatan Muara I ini, kategori remaja sangat meningkat 89%, orang tua 78%. Maka kita ambil kesimpulan, Muara I, remaja 89% yang menyukai Rapai Uruh ini. Kemudian yang kedua adalah orang tua, 78%. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Lok Sumawe tahun 2019 sangat meningkat dengan adanya dilaksanakan suatu event Rapai Uruh ini di kandang Lok Sumawe. Studi literatur, sejarah masuknya alat musik Rapai ini telah ada sekitar pada abad yang kebelakang ini. Seiring masuknya agama Islam di Aceh yang kemudian menjadi media dakwah dalam penyebaran agama Islam di masa kerajaan Islam. Rapai diartikan sebagai alat musik pukul yang dibuat dari kayu nangka atau kayu merbau, sedangkan kulitnya dari kulit kambing yang telah diolah. Badan Rapai sendiri disebut baluh, dilihat dari perangkat besar kecilnya ukuran pada Rapai. Rapai ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kemudian perancangan gedung pusat kesenian Rapai Uruh ini dapat diartikan yaitu suatu proses mendesain bangunan yang vertikal maupun horizontal yang dibangun dalam sebuah lingkungan dengan distrukturkan secara fungsional. Kemudian konsep dari perancangan gedung ini adalah melalui pengkajian struktur. Fungsi gedung pusat kesenian Rapai Uruh di Kota Lok Sumawe ini dibagi menjadi dua. Bagian luar untuk mendidik masyarakat Aceh agar lebih mengenal dan mencintai Rapai Uruh ini. Merupakan warisan bangsa dan proses kreativitas bangsa, meningkatkan prestise kota dari segi fasilitas hiburan dan artinya turut serta mendukung apresiasi dan kreativitas seni masyarakat. Bagian dalam merupakan wadah kontak dan komunikasi antara seniman tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hiburan dan segala informasi tentang seni Rapai Uruh di Kota Lok Sumawe, dan tempat penampungan dan pengembangan kreativitas pelaksanaan seni Rapai. Kemudian tempat pelestarian, tempat berlatih, tempat bertanding, merupakan 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Namun mereka hanya tergabung dalam bagian dari dalam fungsi bangunan tersebut. Dan juga gedung ini berfungsi untuk sebuah wadah open stage bagi para seniman Rapai Uruh untuk berlatih sesama, dan diadakannya lomba yang dimana bisa mengikuti dari beberapa kota di Aceh ini. Fasilitas umum yang terdapat pada gedung ini adalah open stage, yaitu auditorium tempat dilaksanakannya pertandingan. Kemudian studio latihan, ruang edukasi, dan ruang pameran. Open stage dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian studio latihan, kemudian ruang edukasi dan ruang pameran itu dilakukan secara bergiliran. Kemudian jenis kegiatan, tabuhan massal pekan Sabtu, pelatihan Rapai, kejuaraan, event atau expo. Dilakukan setiap hari Sabtu malam yang diselenggarakan bergilir di berbagai kampung. Yang dilaksanakan dengan para pelatih dilakukan di studio gedung. Kemudian yang terdapat kejuaraan yaitu kejuaraan wali kota, pertandingan keterampilan bermain alat Rapai. Kemudian
event atau expo, kejuruan kecil atau camat, kejuruan memperingati Maulid, dan acara expo yang diadakan di kota Luxmawe ini. Pengguna, aktivitas, dan kebutuhan ruang. Tidak bisa dipungkiri pengguna, yaitu pelaku pemain, melatih dan berlatih, berdiskusi, ilmu rapai. Yang kedua, pengunjung, menonton pertunjukan, melihat pameran, rekreasi. Yang ketiga, pengelola gedung dan mengelola gedung. Kemudian ada aktivitas, yaitu mengelola gedung, registrasi peserta, latihan dan pelatihan, pertunjukan, makan dan minum, rekreasi, menonton, serta melihat pameran. Yang ketiga ada kebutuhan ruang, yaitu ruang pertunjukan open stage, studio latihan, lobby, galeri seni rupa, toilet, ruang staff, gudang, pantry, auditorium, loket, backstage, musola, dan ruang servis. Kemudian beralih kepada tema. Tema yang saya ambil di sini adalah arsitektur neo-vernacular, yaitu salah satu paham atau aliran yang berkembang pada era postmodern, yaitu aliran arsitektur yang muncul pada pertengahan pada tahun 1960-an. Postmodern lahir disebabkan pada era dalam modern timbul protes dari para arsitek terhadap pola-pola yang berkesan. Kemudian bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural, tata letak tanah, detail, struktur, dan ornamennya. Arsitektur neo-vernacular tidak hanya menerapkan elemen-elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tapi juga elemen non-fisik seperti budaya, pola, kepercayaan, pikir, tata letak, religi, dan lain-lain. Kemudian neo-vernacular ini memiliki prinsip-prinsip yaitu ada 6. Hubungan langsung, hubungan abstrak, hubungan lanskap. Kemudian hubungan kontemporer, hubungan masa depan, hubungan tradisi. Jadi pada prinsip-prinsip arsitektur neo-vernacular ini tidak hanya mendesain untuk masa depan, tapi dia bisa membalikkan untuk masa yang lalu. Kemudian hubungan abstrak. Hubungan abstrak di sini adalah hubungan yang mana secara abstrak dalam hubungan lanskap, hubungan dengan kontemporer, hubungan dengan masa depan, atau hubungan pada tradisi sendiri. Kemudian perbandingan ideologi, prinsip, ide desain pada arsitektur neo-vernacular memiliki 3, yaitu tradisional, vernacular, dan vernacular. Kemudian tema arsitektur neo-vernacular ini memiliki beberapa prinsip yang luar biasa, yaitu yang pertama bersifat estetik, yang kemudian histori, yang kemudian pluralisme, yang adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Yang kemudian ada autentik dengan keasliannya, kemudian modern, kemudian representasional, yang istilahnya untuk karya seni rupa yang objek-objeknya bisa dikenali semua kalangan. Kemudian ada pengulangan, kemudian tradisional, kemudian mempunyai elemen-elemen lokal. Kemudian pada arsitektur neo-vernacular ini memiliki 2 bagian yang sangat penting, yaitu pada yang pertama natural color, dia memiliki warna monokrom, coklat atau abu-abu. Itu yang sangat ditanamkan pada prinsip arsitektur neo-vernacular. Studi banding bangunan sejenis pada gedung kesenian. Yang saya ambil adalah Gedung Kesenian Jakarta, di mana merupakan bangunan tua peninggalan bersejarah pemerintah Belanda yang hingga sekarang masih berdiri kokoh di Jakarta. Terletak di gedung ini tersebut merupakan tempat para seniman dari seluruh Nusantara mempertunjukkan hasil kreasi seninya seperti drama, teater, film, nari, ataupun sastra. Kemudian gedung ini memiliki bangunan bergaya neo-renaissance yang dibangun tahun 1821 yang saat itu dikenal dengan nama Theater Schouwburg. Kemudian arsiteknya adalah Jennifer Meyer Schulte, tahun pembangunan 1821, luas area 2000 meter persegi. Bangunan ini memiliki fasilitas yang sangat banyak. Yang pertama adalah auditorium open stage yang sangat luas. Mampu berkapasitas 451 kursi penonton atas dan bawah. Ruang rias, ruang redekorasi, ruang tunggu penonton, ruang istirahat pemain, tata suara, tata cahaya,
pendingin ruangan, electric billboard, dan panggung berukuran 10,75 kali 14 kali 17 meter. Kegiatan utama di gedung ini adalah melaksanakan kerjasama dengan negara dan pusat kebudayaan asing, mengadakan kerjasama dengan lembaga, organisasi, dan grup kesenian tradisional. Yang ketiga, menyelenggarakan festival seni pertunjukan. Dan yang keempat, membuat dokumentasi audiovisual pada saat kegiatan-kegiatan berlangsung seperti acara kesenian. Karena kualitas akustiknya dan peredam suaranya yang lebih baik, gedung ini diprioritaskan untuk pertunjukan musik dan tari, serta pelatihan-pelatihan seperti tari dan seniman. Kemudian studi banding tema sejenis, yaitu Salzburg Dance Sea. Lokasinya adalah Kroasia. Tahun pembangunan 2018, luas area 1.438 meter persegi. Gedung ini adalah ruang utama dari tarian kontemporer di Kroasia, yang menggunakan seniman tari Kroasia dan asing dalam kreasi mereka. Kemudian, bangunan ini adalah bangunan yang dirancang untuk suatu kegiatan yang mengacu pada kesenian, keramaian, visual, artistik, dan memiliki koreografi yang sangat kuat. Kemudian, bangunan ini adalah bangunan yang installation exhibition, yaitu di mana bangunan yang mempresentasikan bagaimana studio latihan atau auditorium bangunan ini merupakan bagian yang terpenting bagi mereka. Maka dari itu, installation exhibition, studio dan auditorium mereka sangat memperkuat dengan desain arsitekturnya. Kemudian start lokasi. Lokasi yang saya pilih untuk pembangunan Gedung Pusat Kesenian Pai Uru ini adalah di Jalan Tengku Ahmad Kandang, Manasah Belangkandang, Kota Lok Sumawe, Aceh. Lokasi site berada pada pembangunan pusat kota pada peta RT/RW Kota Lok Sumawe. Lokasi site berada pada kawasan peruntukan pariwisata juga peruntukan perdagangan dan jasa. Lokasi ini luas lahan 1,9 hektar atau 19.286 meter persegi dengan koefisiensi dasar bangunan 60%, koefisiensi luar bangunan 3,5%. Ketinggian bangunan disesuaikan dengan perancangan. Kemudian set lokasi ini adalah berada di pinggir jalan raya dan mudah diakses, terutama dapat diakses dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kemudian site berada di dekat fasilitas umum, SPBU, pendidikan, hotel, masjid, ATM, dan taman wisata. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung yaitu listrik, PDAM, dan drainase yang sangat luas. Ada beberapa fasilitas di existing site, seperti SPBU, Hotel Lido Geraha, dan lahan site yang luas, kemudian berada di jalan lintas Provinsi Sumatera. Kemudian pada analisa matahari, sinar matahari siang dan sore pada site yaitu sinar matahari sore pada bagian utara dan barat kurang menguntungkan, silau dengan sudut penyilauan yang tinggi, dan kondisi ini harus dapat diatasi dengan baik. Sinar matahari sore juga dapat menjadi pemandangan atau view yang menarik, terutama saat matahari terbenam. Kemudian pada analisa angin di sebelah timur laut dan barat sangat kencang dikarenakan berseberangan dengan laut dan gunung. Kemudian angin dari utara dan selatan tidak terlalu kencang karena dekat dengan perumahan warga. Kemudian analisa vegetasi. Analisa vegetasi pada set yang saya pilih ini adalah sangat menguntungkan. Kenapa? Karena vegetasi yang terdapat pada lahan site sangat bagus, di mana memiliki pohon-pohon yang sangat rindang, terus kemudian memiliki sistem penanaman pohon yang sangat rapi pada dasarnya. Kemudian pada analisa view ini sangat menguntungkan, karena bagian dari depan site langsung terpapar dengan bukit-bukit dan pohon-pohon. Kemudian terpapar ke belakang yaitu bertepatan dengan beberapa area tambak dan langsung ke jalan Sumatera, jalan provinsi. Kemudian
Pada analisa sirkulasi ini sangat menguntungkan sekali karena bisa melewati Jalan Tunku Ahmad Kandang dan bisa melewati Jalan Lintas Sumatera sekalipun. Kemudian pertimbangan jalur pedestrian yang teduh sebagai akses pejalan kaki. Kemudian pertimbangan menggunakan street furniture yang memadai untuk menunjang fasilitas. Kemudian Jalan Lintas Sumatera yang menjadi jalur arteri Jalan Tunku Ahmad Kandang, yaitu jalan menuju lokasi pada site pembangunan gedung kesenian ini. Kemudian analisa kebisingan, bisa kita lihat di area pink itu adalah kebisingan yang rendah karena tidak banyak memiliki rumah-rumah atau komplek warga. Kemudian pada merah yaitu kebisingan tinggi karena berpapasan dengan jalan lintas Provinsi Sumatera. Kemudian dengan warna pink muda yaitu kebisingan sedang karena itu memang lahan kosong yang untuk dibangun gedung pusat ini. Kemudian analisa angin dan kebisingan. Sumber suara terdapat dari perumahan dekat tapak dan suara berada dari pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Kemudian jarak sumber suara bisa dikatakan relatif dekat dikarenakan dari perumahan dan jalan primer. Kemudian namun sumber suara atau bising ini bisa diminimalisir dengan pengaturan kembali vegetasi sekitar tapak dengan beberapa menggunakan atau menanamkan pohon yang bisa untuk meredius suara yang bising ini. Kemudian angin juga merupakan salah satu pembentuk iklim yang membawa udara segar dan mengalir berdasarkan ruang dan batasan pada tapak yang tersedia. Kemudian angin dikendalikan berdasarkan objek sekitar tapak dan relatif sedang. Dikarenakan area tapak terdapat beberapa vegetasi, maka arah angin dapat dibelokkan oleh beberapa vegetasi yang ada. Dari analisa angin ini disimpulkan angin pada tapak relatif sedang karena banyak beberapa pohon yang bisa mereduksi angin yang kencang dari bukit di atas. Kemudian analisa hidrologi yang pada site. Ada beberapa masalah, yaitu site dikelilingi oleh tambak-tambak. Temperatur rata-rata yaitu 28 derajat Celcius. Sirkulasi drainase masih kurang dalam pengelolaan. Belum adanya selokan atau gorong-gorong pada sekitar site. Solusinya adalah membuat sistem drainase yang baik sistemnya. Kemudian penerapan resapan air pada tapak. Kemudian sirkulasi pada analisis site. Potensinya adalah jalan arteri sekunder dengan lebar 8 meter lebih kurang memudahkan sirkulasi pada site. Terdapat jalur alternatif dari arah sebelah kanan site dan belakang site yang menembus untuk menuju ke gedung. Jalan Ahmad Kandang sebagai jalur masuk utama. Kemudian beberapa tanggapan atau solusi untuk sirkulasi pada site tersebut, yaitu jalur alternatif dapat dimaksimalkan sebagai area servis, mendesain dengan menerapkan sistem ramah lingkungan dan accessibility dengan mudah. Kemudian mendesain jalur pedestrian yang tidak menimbulkan keributan dengan jalur kendaraan. Kemudian metode desainnya. Analisis fungsionalnya adalah bangunan yang menciptakan unsur keindahan yang dibentuk dari akal dan pikiran masyarakat melalui sebuah proses sehingga menggunakan suatu adat istiadat yang menjadikan identitas. Pengguna di sini adalah tetap dan sementara. Di mana pengguna tetap ialah pelatih dan pemain rapai. Dan di mana pengguna sementara yaitu pengguna yang datang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di gedung pusat kesenian ini. Kemudian fungsi bangunan ini memiliki 3, fungsi kompetisi, fungsi kreasi, dan fungsi pendidikan dan latihan. Kemudian pada pengunjung yaitu dibedakan menjadi 2, menjadi khusus dan umum. Pengunjung khusus yaitu pengunjung yang sengaja diundang ke acara yang dilaksanakan di gedung tersebut. Kemudian yang umum, pengunjung umum adalah pengunjung yang sengaja datang ke gedung ini untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya masyarakat umum, penonton, dan wartawan sekalipun untuk melihat atau mendatangi gedung ini untuk melihat kegiatan-kegiatan tersebut.
Kemudian para pengelola bangunan dibedakan juga menjadi dua, yaitu pengelola tetap dan pengelola sementara. Yang pengelola tetap yaitu merupakan pengelola yang bertanggung jawab dan sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Yang sementara yaitu pengelola pendukung yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dalam hal keamanan, kenyamanan, dan penjaga pada gedung tersebut. Kemudian pengguna juga dibedakan menjadi dua, pengelola dan pengunjung, aktivitas pelaku, aktivitas ruang, aktivitas yang diciptakan oleh pengunjung. Kemudian aktivitas pelaku ada beberapa yang menjadikan acuan pada mereka, yaitu datang, memarkirkan kendaraan, jalan-jalan, mengontrol utilitas, melayani tamu, servis, toilet, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan ruangnya adalah tempat parkir, pedestrian, ruang rapat, powerhouse, lobby, backstage, toilet, cafe, ruang administrasi, open stage, musola, dan gudang. Kemudian analisa aktivitasnya, pelaku seni yang melakukan pertunjukan, memarkirkan kendaraan, datang, persiapan, gladi bersih, ganti kostum, masuk panggung. Kemudian manajemen pengelolanya, datang, melakukan pekerjaan rutin, istirahat, cek ulang, terus pulang, kemudian memarkirkan kendaraan, persiapan, dan masuk panggung untuk kegiatan pelaku seni. Kemudian konsep desain pada perancangan site dan tapak ini, yaitu pada site gedung ini perlu dilakukan pembagian zoning menurut kebutuhan, prosedur, dan penggunaannya. Zoning ini juga membentuk sebuah alur sehingga penggunaan gedung ini lebih mudah dalam mengakses antar ruang, pembagian pada tapak berdasarkan batas-batas tapak yang ada, serta memudahkan dalam mengakses tapak pada beberapa area, yaitu ada servis, semi-publik, dan publik. Kalau publik yaitu area penerimaan, drop-off, main hall, dan parkir. Kemudian semi-publik adalah area fasilitas gedung open stage dan lobby. Kemudian ada servis, yaitu area servis panggung gedung, ruang istirahat, dan ruang utilitas pada gedung tersebut. Kemudian konsep pencapaian dan aksesibilitas. Sirkulasi pengunjung pada gedung ini terdiri dari sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan umum, dan sirkulasi servis. Sirkulasi gedung pusat Kesenian PAI Uruh ini dibedakan menjadi ada 3 bagian, pejalan kaki, servis, dan kendaraan pribadi. Kemudian pada lokasi site ini memiliki 3 jalur yang bisa dilewati, yaitu jalur lintas nasional provinsi, kemudian jalur lintas gampong, kemudian jalur lintas desa yang terdapat di depan site yaitu Jalan Ahmad Kandang. Kemudian konsep perancangan bangunannya. Terdapat 3 pembagian zona bangunan secara horizontal pada area site tersebut. Pengelompokannya berserta fungsinya. Public, zona yang dapat diakses semua pengguna gedung kesenian RAPAI Uruh ini, yaitu area penerimaan berupa main hall dan drop off. Kedua, semi-public, zona yang dapat diakses bagi pengguna yang berkepentingan seperti pengunjung yang melakukan pelayanan ke dalam gedung dan menggunakan fasilitas gedung. Yang ketiga ada servis. Servis merupakan zona pendukung yaitu terdiri dari area parkir kendaraan pribadi. Kemudian ada tata hijau dan open space-nya. Pada perancangan gedung pusat kesenian RAPAI Uruh ini menggunakan vegetasi seperti rumput hijau dan pohon vegetasi yang akan digunakan pada lanskap seperti pohon palem, pohon pucuk merah untuk penunjuk jalan, tanaman pengarah jalan, dan pohon lainnya untuk menendangkan lokasi tapak site. Kemudian vegetasi yang lainnya adalah beberapa lahan pada taman terkadang dibuat terbuka agar menghindari kesan tertutup. Jika lahan terbuka dibiarkan kosong tanpa diisi sesuatu elemen akan terlihat kurang indah. Agar kesan terbuka tetap muncul, tanaman yang digunakan haruslah tanaman yang rendah seperti rumputan jenis rumput gajah mini. Kemudian rumput Jepang juga terpilih untuk menjadikan sebagai tanaman yang indah. Kemudian konsep parkirnya. Konsep parkir yang ada pada gedung ini mempunyai 2 jenis, yaitu basement dan parking di luar atau pada lokasi tapak site. Kemudian konsep desain pada tema yang bersifat estetik, history,
pluralisme, autentik, modern, representasional, pengulangan, tradisional, dan elemen lokal, serta natural color. Bisa kita lihat pada gambar ini, pada perspektif ini, tema yang saya jalankan di sini adalah neo-vernacular, yang mana di sini mempunyai modern semi klasik, modern tetapi masih ada klasiknya. Kemudian natural color, pemilihan warna yang saya pilih adalah krim dan coklat. Itu sangat perpaduan yang menggambarkan neo-vernacular. Kemudian tradisionalnya adalah bagaimana bisa bangunan ini menciptakan seperti ide gagasan bentuk saya, yaitu tumpukan rapai. Kemudian elemen-elemen lokal yang digunakan pada bangunan ini adalah seperti kayu, wood, atau secondary skin yang berbentuk X. Kemudian ide bentuk saya, yang pertama adalah saya mengambil dari bentuk rapai itu sendiri supaya mencerminkan sebagai gedung pusat kesenian rapai. Bentuk bulat diadopsi dari bentuk rapai yang dipilih karena bentuk lingkaran yang berbentuk kesatuan, yaitu dengan tumpukan 3 rapai supaya berbentuk kesatuan. Kemudian building circle-nya saya menggunakan regulation space, yaitu bagaimana untuk bisa terlihat lebih luas supaya space-nya itu lebih bagus. Kemudian bentuk persegi ini dikembangkan dari rumah Aceh yang bentuknya persegi panjang dan ditransformasi menjadi potongan seperti potongan rumah Aceh ini. Kemudian pada transformasi bentuk dinaikkan ujung bangunan diadopsi dari bentuk atap rumah Aceh, di mana prinsip yang tadi pada arsitektur neo-vernacular atap miring itu adalah salah satu prinsip pada arsitektur neo-vernacular. Nah, kemudian bagaimana cara merealisasikan sebuah ide, gagasan, konsep, bentuk bangunan saya ini adalah tumpukan rapai ini menjadi building circle yang meregulasikan space sangat luas. Kemudian ada bentuk persegi panjang untuk dijadikannya sebagai hal utama dan dinaikkan seperti atap rumah Aceh. Kemudian struktur yang saya pakai pada bangunan ini adalah struktur atasnya adalah konsep struktur menggunakan struktur space frame. Kemudian konsep bawah yaitu konsep struktur bawah menggunakan pondasi tiang pancang. Serta konsep struktur badan saya menggunakan rigid frame sebagai solusi mengurangi beban mati dari struktur konvensional dilengkapi kolom dan balok untuk menjaga utilitas dan sirkulasi bangunan tersebut. Kemudian struktur atas yang saya gunakan adalah space frame. Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri, memikul gaya tekan dan gaya tarik yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem keruangan 3D. Kemudian beberapa keuntungan struktur ini antara lain dapat digunakan untuk bentangan yang lebar, sistem konstruksi space frame sangat ringan, kemudian dapat diterapkan dalam bentuk atap apapun, umur sistem relatif lebih panjang 50-100 tahun, lebih menarik jika dilihat dari segi estetika, kemudian harga lebih efisiensi dengan bentang panjang. Kemudian struktur bawah yang saya gunakan adalah pondasi tiang pancang, yaitu pondasi yang menggunakan tiang beton jadi atau precast yang langsung ditancapkan langsung ke dalam tanah dengan menggunakan mesin pemancang karena ujung tiang pancang lancip menyerupai paku. Oleh karena itu tiang pancang tidak memerlukan proses pengeboran. Tiang pancang beton berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu cast in place atau tiang beton cor di tempat atau pondasi tiang yang dibor. Kemudian precast pile, tiang beton dibuat di tempat lain atau dibuat di pabrik. Kelebihan tiang pancang antara lain terbuat dari beton terbaik sehingga mempunyai tegangan yang terjamin kekuatannya.
Kemudian meminimalisir galian pada tanah karena mengaplikasikan tiang pancang tidak dipengaruhi tinggi muka air tanah. Kemudian pondasi tiang pancang atau reinforced concrete pile dapat juga dianggap sebagai friction pile atau bearing pile. Kemudian material tiang pancang dapat awet hingga puluhan tahun. Kemudian bila Anda memilih tiang pancang yang terbuat dari beton berkualitas baik, pasti beton akan terlihat lebih kokoh. Kenapa saya pilih struktur pondasi tiang pancang? Karena sesuai dengan kondisi tapak site yang memungkinkan untuk penggunaan tiang pancang. Kemudian transportasi vertikal. Di sini di bangunan ini transportasi vertikal hanya menggunakan tangga yang merupakan jalur yang mempunyai undak-undak trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai atau tingkat. Kenapa saya hanya menggunakan tangga? Karena bangunan saya hanya ada 2 lantai. Hanya satu lantai basement dan satu lantai dasar. Sebab itulah hanya menggunakan transportasi vertikal tangga saja. Kemudian utilitas konsep saya yaitu sistem utilitas pada perencanaan gedung saya. Yang pertama itu adalah sistem distribusi air bersih yang berasal dari PDAM, kemudian meteran, reservasi bawah, kemudian sumur bor atau pompa, kemudian disalurkan ke dalam pipa-pipa yang mengalirkan air di dalam bangunan tersebut. Kemudian sistem distribusi air kotornya yang berasal dari dapur, wastafel, toilet, tempat wudhu atau saf, kemudian lari ke bak kontrol, kemudian ke sumur resapan dan ke septic tank. Septic tank di sini yang dipilih adalah septic tank biofuel yang mampu menampung hingga ribuan liter dengan waktu yang lama. Kemudian limbah bangunan dibuang ke dalam tong sampah, kemudian penampungan sementara, kemudian truk sampah dan diangkut ke TPA tempat pembuangan akhir. Kemudian utilitas jaringan listrik, sumber daya utama listrik berasal dari PLN. Sedangkan untuk daya listrik cadangan berasal dari genset. Apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN, maka genset akomodasikan menyala hingga kapasitas 65%. Kemudian sistem jaringan listrik ini dari PLN, kemudian gardu, meteran, panel utama, subpanel, dan terrealisasi ke semua ruangan. Dan sistem deteksi dan penanganan kebakaran, alarm kebakaran dan smoke detector yang akan dipasangkan di seluruh bagian ruangan yang terdapat di Gedung Pusat Kesenian Rapai Uru ini. Kemudian terdapat utilitas fire hydrant, sprinkler, fire extinguisher yang sangat penting pada suatu bangunan. Seperti fire hydrant adalah pemadaman kebakaran, alat bantu penghubung untuk bantuan darurat saat terjadi kebakaran. Hydrant merupakan koneksi berupa alat yang terdapat di atas tanah yang menyediakan akses pasokan air untuk tujuan pemadaman kebakaran. Fire hydrant ini digunakan pada lokasi tapak site atau dalam bangunan dalam jangkauan 30 meternya. Kemudian sprinkler. Sprinkler merupakan salah satu sistem proteksi kebakaran media air yang banyak digunakan di Indonesia. Cara kerja sprinkler adalah mendeteksi panas berdasarkan suhu, kemudian dia akan memancarkan air bila memiliki asap atau suhu yang tinggi. Kemudian fire extinguisher adalah racun api yang penanggulangan darurat kebakaran yang diletakkan di tiap-tiap lantai. Fire extinguisher ini berupa racun api yang untuk melakukan pemadaman secara darurat terlebih dahulu. Kemudian smoke detector, cara kerjanya adalah bila terjadi kebakaran, keluarnya asap, kemudian box sensor akan menyala, kemudian alarm sprinkler dan hydrant akan mendeteksi dan akan berjalan secara lancar mengeluarkan air untuk pemadaman secara darurat terlebih dahulu.
Kemudian penggunaan cooling system. Udara dingin dari AHU dialirkan melalui ducting supply dan diffuser yang kemudian didistribusikan ke dalam ruangan udara panas. Ruangan dikembalikan ke AHU untuk dinginkan melewati grill dan ducting return sehingga terciptanya siklus tertutup. AHU adalah mesin penukar kalor di mana udara panas dihembuskan sehingga menjadi udara dingin. Kemudian menggunakan cooling tower, yaitu menara pendingin yang berfungsi mendinginkan di panas daru kondensor. Ini adalah suatu sistem cooling tower yang akan berfungsi mendinginkan air panas. Kemudian air conditioning berfungsi mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigerant kemudian di pipa yang ditekan dan dihisap oleh kompresor tersebut. Penggunaan AC di bangunan ini adalah penggunaan AC berupa AC sentral dan AC tempel dinding. Kenapa menggunakan dua AC? Karena supaya lebih efisiensi. AC yang sentral itu digunakan pada auditorium besar dan air conditioning biasa yang tempel dinding digunakan pada ruang-ruang seperti kantor, ruang latihan, studio, dan ruangan rapat. Demikianlah presentasi proyek tugas akhir saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.